Jadi mengapa harus ada terima kasih, Gus? Apa sih pentingnya terima kasih? Jadi terima kasih itu adalah tidak sebagaimana yang kita pahami selama ini. Terima kasih itu tidak hanya dua kata terima kasih, tetapi di sana ada makna yang dalam, ada filosofi yang luar biasa, bahwa terima kasih itu adalah sebuah karunia yang direspon atau ditanggapi oleh kita terhadap orang lain atau pihak lain. Nah, ini selama ini dipahami bahwa terima kasih hanya sebuah ucapan terima kasih begitu aja. Hanya ada dua kata ketika diberi sesuatu. Ternyata di sana, di pelatihan ini kita akan bahas lebih dalam bahwa terima kasih itu tidak hanya sebagaimana yang kita pahami selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pose. Selamat sore pemirsa semuanya dimanapun berada. Perkenalkan, saya Putri Muhtar. Pada sesi kali ini saya bersama Direktur Yayasan Pondok Pesantren SPMA, beliau Gus Haji Ashabun Naim. Mohon izin Gus Naim untuk memperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gus Naim, Direktur Yayasan SPMA. Jadi kesibukan Gus Naim sehari-hari itu di SPMA Lamongan, betul Gus? Ya. Jadi kesibukan Gus Naim di SPMA Lamongan itu apa kegiatan aktivitas sehari-harinya? Ada beberapa aktivitas yang kami lakukan sebagai seorang direktur atau seorang pimpinan. Yang jelas ada menindaklanjuti atau melaksanakan apa yang sudah menjadi perencanaan pada awal di pertama atau awal tahun. Biasanya kami merencanakan sesuatu atau program-program, maka hari-harinya adalah melaksanakan itu. Nah, di beberapa waktu ini kami dari Yayasan SPMA sibuk memang melaksanakan beberapa pelatihan untuk para santri dan para pengurus di Yayasan SPMA, mulai yang ada di Mabes dan beberapa cabang di seluruh Indonesia. Saya sudah membaca di beberapa koran media, baik di media Portal Langit SPMA atau SPMA TV, bahkan di koran Lamongan pun disebutkan Gus Naim itu melatih nih sebuah pelatihan. Kalau menurut saya pelatihan ini sih biasa saja. Namanya itu pelatihan terima kasih. Luar biasa sendiri bagi saya ini. Hal yang mudah, tapi kenapa Gus sampai dibuat sebuah pelatihan itu kira-kira? Jadi pelatihan terima kasih ini itu adalah berangkat dari sebuah pengalaman pribadi. Saya pernah merasakan sakit yang luar biasa sampai saya harus operasi. Nah, dari perjalanan itu kemudian sampai pada perjalanan spiritual, di mana pada saat operasi itu ketika menuju ruang operasi atau setelah operasi, saya itu melihat atau mendengar ada satu suara yang ada di dalam kayak bisikan begitu, bahwa kamu dioperasi ini karena kurang syukur. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu yang operasi itu adalah yang dioperasi itu adalah perut saya. Ternyata pada saat itu memang kondisi bagian organ dalam perut saya ini sudah parah. Nah, kata dokter sudah penuh dengan nanah karena pecahnya usus atau bagian dalam di dalam perut saya ini. Nah, pada saat seperti itu ada suara bahwa saya seperti ini karena kurang syukur, sehingga kamu dibuka diedel-edel bahasa Jawanya. Nah, dari situ kemudian saya memang merasa bahwa selama ini saya kurang syukur, selama ini saya tidak pernah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah pada perut saya ini. Sehingga saya selama ini ya tidak pernah mensyukuri, alhamdulillah ya Allah engkau usus, pencernaan yang lancar, organ-organ yang ada di dalam selama ini tidak sakit. Saya tidak pernah seperti itu. Nah, ketika pada saat operasi itu muncul bahwa selama ini saya zalim, saya banyak dosa, saya menjadi orang yang tidak bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kaget lagi karena pada saat operasi itu yang
mengoperasi saya namanya Profesor Syukur. Wah, tambah sekali pada saat itu bahwa oh berarti saya ini memang orang yang kurang syukur. Jadi setelah itu, nah ingin sekali menjadi orang yang ahli syukur karena itu merupakan tamparan keras bagi saya. Yang ketiga, pada saat operasi itu, setelah saya mau menjelang pulang, beliaunya ini tidak mau dibayar. Padahal selama ini saya belum pernah kenal dengan beliaunya, tetapi beliau tidak mau dibayar. Nah, dari situ kemudian saya, oh benar, bahwa saya ini memang kurang ahli syukur, atau saya ini kurang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Setelah itu, 2010 pada saat itu operasi, saya hampir tidak berani berdoa apapun kepada Allah itu. Saya hanya berani memuji. Alhamdulillah, bersyukur saja. Hampir tidak pernah saya itu berdoa meminta sesuatu. Karena setiap kali saya berdoa, selalu ada suara atau tekanan bahwa kamu terlalu banyak diberi, kurang bersyukur. Kok masih minta, masih minta. Sehingga hampir 8 tahun, 2018 mungkin, saya itu hampir tidak pernah meminta kepada Allah, kecuali ucapan syukur, alhamdulillah, terima kasih, dan seterusnya. Nah, berangkat dari situ, kemudian ada satu institusi pendidikan yang bertanya kepada Gus Habib pada saat itu, bagaimana menjadikan santri-santri yang militan, santri-santri yang penuh dengan ketawaduan, penuh dengan keikhlasan. Di SPMA ini bagaimana mencetak seperti itu. Nah, Gus Habib pada saat itu, nah karena ada pelatihannya. Jadi santri seperti ini karena ada pelatihannya, namanya pelatihan terima kasih. Nah, mulai saat itulah kami membuat pelatihan terima kasih untuk para kolega, orang-orang atau lembaga-lembaga institusi di luar SPMA. Berarti saya menangkap bahwa sakitnya Gus Naim ini sebuah peringatan dan membuahkan hasil sebuah pelatihan yang luar biasa untuk kita semua, dan terutama saya yang juga telah mengikuti pelatihan terima kasih ini. Kemudian apakah Gus Naim menemukan selama pelatihan itu fenomena bahwa orang itu sulit mengucapkan terima kasih itu, Gus? Ya. Berangkat dari perjalanan saya memberikan pelatihan-pelatihan itu, memang orang itu cenderung untuk atau memang kesulitan membahasakan. Seringkali apa yang sudah diterima itu tidak kemudian ditindaklanjuti dengan ucapan atau secara lisan mengucapkan terima kasih. Dan orang-orang atau kita itu seringkali mendapatkan sesuatu itu seperti, ya ini memang sudah hak saya, sudah sewajarnya saya terima. Maka ungkapan atau ucapan secara lisan terima kasih itu kadang tidak keluar. Misalkan begini, ada anak sama orang tua. Nah, setiap hari anaknya dikasih makan, dimasakkan, dicucikan bajunya, atau dikasih sangu, atau kemudian nanti pulang sekolah bajunya ditatakan dan seterusnya. Seringkali anak tidak mau berterima kasih, atau tidak bisa, atau tidak tahu bahwa itu harus terima kasih. Nah, kenapa demikian? Karena itu memang selama ini kita kurang memberikan pendidikan, dan anak juga kurang tahu bahwa seharusnya seperti itu juga harus mengucapkan terima kasih. Maka anak itu tidak mengucapkan terima kasih. Dianggap bahwa layanan yang diberikan ibu atau orang tua itu seperti sudah sewajarnya didapatkan oleh anak itu. Nah, ini kemudian kalau ini tidak dibiasakan secara lisan mengucapkan terima kasih, maka anak ini tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu anugerah, karunia, atau itu pemberian. Itu adalah peran dari orang lain atau orang tua. Nah, ini bahayanya kalau ini diteruskan nanti semakin besar, dia tidak tahu bahwa kehidupannya itu selama ini ada peran orang lain. Yang secara khusus lebih dekat adalah peran orang tua. Nah, ini harusnya mereka dikasih tahu, diberikan pelajaran. Nah, dengan pelatihan ini setidaknya para orang tua atau guru itu membiasakan itu mengucapkan terima kasih. Jadi mengapa harus ada terima kasih, Gus? Apa sih pentingnya terima kasih? Jadi terima kasih itu adalah tidak sebagaimana yang kita pahami selama ini. Terima kasih itu tidak hanya dua kata terima kasih, tetapi di sana ada makna yang dalam, ada filosofi yang luar biasa,
bahwa terima kasih itu adalah sebuah karunia yang direspon atau ditanggapi oleh kita terhadap orang lain atau pihak lain. Nah, ini selama ini dipahami bahwa terima kasih hanya sebuah ucapan terima kasih begitu aja. Hanya ada dua kata ketika diberi sesuatu. Ternyata di sana, di pelatihan ini kita akan bahas lebih dalam bahwa terima kasih itu tidak hanya sebagaimana yang kita pahami selama ini. Karena nanti itu dampaknya pasca pelatihan ini itu ada 3. Yaitu yang pertama adalah ada tangisan kesadaran, tangisan kebersyukuran. Jadi selama ini kita merasa bahwa ada sesuatu yang nggak benar di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua adalah ada rencana setelah pelatihan ini saya akan melakukan hubungan yang lebih baik, diantaranya dengan mengucapkan banyak terima kasih, akan banyak menghargai orang, akan menghargai sebuah pemberian, akan lebih menunjukkan respon positif terhadap peran seseorang, dan seterusnya. Itu yang akan kita dapatkan setelah pelatihan terima kasih ini. Di dalam hidup kita ini tidak ada sesuatu pun yang tidak ada peran dan tidak ada di dalam hidup kita ini, tidak ada peran atau aspek dari orang lain, tidak ada. Di dalam kehidupan kita ini pasti ada peran pihak atau orang lain. Nah, kita nanti di pelatihan ini itu akan melihat siapa yang berperan, apa perannya, kemudian bagaimana kita bersikap terhadap orang itu, apa balas budi kita, terus kemudian bagaimana seharusnya menyikapi ini semuanya atau memanage ini semuanya. Itu nanti akan kita ulas atau kita dapatkan di pelatihan terima kasih. Kalau tentang itu, apakah ada terima kasih yang berlebihan? Apakah boleh, apakah ada, apakah itu seharusnya tidak perlu gitu? Kalau misalnya ucapan terima kasih yang berlebihan itu, tidak ada. Jadi nanti kita akan belajar di sana tentang level-level bagaimana kita berterima kasih, apa yang patut diterima kasih, dan kita harus berterima kasih itu seperti apa. Karena ada terima kasih memang tidak harus. Karena apa? Ada terima kasih itu satu yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua adalah terima kasih yang baik menurut Tuhan, menurut Allah itu seperti apa. Bentuk-bentuk terima kasihnya kita seperti apa. Kadang kita terima kasih bentuknya salah, menurut Allah salah, menurut momennya juga salah, pengungkapannya juga salah, begitu juga bentuknya juga salah. Nah, ini nanti akan kita bahas seperti itu. Berarti itu ada ilmunya, bagaimana kita berterima kasih kepada si A, seberapa besar ungkapan kita terima kasih kepada si B, itu berarti ada sendiri ya, guys. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa terima kasih ini itu tidak hanya 2, tetapi nanti spektrumnya, cakupannya luas sekali. Setiap peserta yang mengikuti pelatihan ini selalu tersadarkan, tercerahkan bahwa oh ternyata selama ini 2 kata itu yang selama ini saya pahami hanya ya begitu-begitu aja. Tetapi ternyata di pelatihan ini itu luas sekali dan gambarannya, penjelasannya atau detailnya itu sangat luas, sehingga nanti muncullah kesadaran-kesadaran. Kemudian sampai ada satu peserta itu yang kemudian setelah mengikuti pelatihan ini WA kepada saya, testimoni bahwa selama ini dengan istrinya, dengan keluarganya itu sering cekcok, sering marah-marah, sering berantem. Setelah pelatihan dipraktekkan, diaplikasikan nilai-nilai terima kasih ini. Jadi setiap kali pagi istrinya misalkan ngasih sarapan, suami itu bilang terima kasih. Kemudian pada saat ngasih kopi, terima kasih. Menatain bajunya, terima kasih. Nyiapkan perlengkapan menuju kantor, terima kasih. Terus begitu setiap hari. Sampai istrinya itu kaget. Ada apa ya ini? Biasanya marah-marah, kok sekarang ini kok jadi selalu terima kasih, sehingga keharmonisan itu muncul dan terbentuk. Padahal sebelumnya adalah rumah tangga ini penuh dengan marah-marah, penuh dengan kebencian. Nah, karena memang di terima kasih ini manfaatnya itu adalah nanti memutar siklus syukur. Ada kebersyukuran yang berputar di situ. Jadi ada satu pihak yang bersyukur, kemudian pihak yang lain nanti akan jadi muncul siklus seperti ini.
juga nanti menjadikan hati kita ini manfaatnya itu jadi lapang. Nah, dengan terima kasih ini menjadi lapang, kemudian mendorong orang lain untuk terstimulus berbuat baik setelah kita mengucapkan terima kasih itu. Dan juga nanti muncul lebih menghargai orang, lebih menghargai pemberian orang, lebih menghargai peran orang. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa pentingnya terima kasih ini ternyata tidak ada kehidupan kita ini yang tidak ada keterlibatan peran orang lain. Nah, saya beberapa kali di kelas saya, waktu saya tanya, misalkan suami, misalkan saya tanya, apa peran atau yang sudah dilakukan istri sejak mulai dari pagi sampai jam ini di kelas ini. Nah, dia menyebutkan bahwa saya tadi pagi dikasih istri sarapan, ditatakan bajunya, disetrikakan, baju saya dicucikan, saya tadi pagi dibuatkan kopi, kemudian dikasih senyuman, dikasih sapaan dan seterusnya. Kemudian bapak-bapak itu, peserta itu saya tanya, terus sudahkah bapak-bapak ini mengucapkan terima kasih? Hampir semuanya mengatakan belum. Begitu juga istrinya saya tanya pada saat pelatihan, ibu-ibu apa saja yang sudah dilakukan kepada suami? Oh, banyak, nyebutkan gini. Adakah suami ibu yang sudah menyebutkan terima kasih? Belum, Mas, semuanya seperti itu. Nah, ternyata setelah mengikuti pelatihan ini, peserta atau kita yang nanti akan melihat bahwa hal-hal kecil yang sepele yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita lihat, yang kita rasakan itu adalah ada nilai, ada pemberian, ada peran dari orang lain yang selama ini kita lupakan. Nah, ini kan sangat fatal. Hidup kita ini ada peran orang lain tapi kita tidak tahu. Ada peran orang lain, pihak lain tapi kita tidak ingin membalasnya, baik secara lisan, perbuatan, atau doa kita nggak. Nah, dengan pelatihan ini insya Allah nanti akan tercerahkan seperti itu. Saya itu pernah membaca gini, Ustaz. Terima kasih itu adalah satu di antara 3 ucapan. Yang pertama itu minta tolong, yang kedua itu mohon maaf, dan yang ketiga itu berterima kasih. 3 kata itu sebetulnya naluri. Seperti ketika kita butuh bantuan itu sudah sewajarnya dan seharusnya untuk mengatakan saya minta tolong ya gitu. Kemudian kalau saya melakukan kesalahan, saya minta maaf. Bukankah ucapan terima kasih itu juga seharusnya sudah menjadi keharusan, wajarnya gitu sudah mengucapkan terima kasih. Tapi kenapa Gus kok masih susah untuk mengatakan terima kasih? Itu penyebabnya kira-kira apa? Penyebabnya adalah satu, selama ini memang doktrin itu kurang atau pendidikan itu kurang kepada anak-anak atau kita yang masih kecil, dari orang tua atau guru itu kurang. Dianggap bahwa terima kasih itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak penting. Padahal itu adalah ketika kita bisa menjadi orang yang ahli syukur, itu adalah dimulai dari kita pandai berterima kasih kepada sesama atau kepada orang yang ada di depan kita. Bagaimana kita akan bisa menjadi orang yang ahli syukur jika kita berterima kasih saja masih sulit? Maka upaya untuk menjadi orang yang ahli bersyukur itu adalah dengan cara kita membiasakan atau kita harus pandai berterima kasih kepada orang lain. Nah, kenapa ini masih sulit? Jadi yang pertama adalah karena memang kita di ajaran atau pendidikan ini kurang. Yang kedua adalah lingkungan kita memang tidak mengkondisikan atau lingkungan kita tidak habitatnya begitu atau kebiasaan lingkungan kita tidak seperti itu sehingga anak-anak kita ini ya jarang atau kita sendiri jarang berterima kasih. Oh, jadi saya bisa menggarisbawahi ini Gus. Bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Allah kalau kita sesama manusia saja tidak pandai berterima kasih? Berarti terima kasih itu seperti ada level ya, tingkatan-tingkatan gitu. Bagaimana kita mengucapkan, bagaimana kemudian kita imbal baliknya kepada sesama manusia itu sepertinya ada kunci-kunci Gus yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya pelatihan terima kasih itu adalah satu upaya, satu level, nanti pada ujungnya adalah menjadi abdan syakuron, orang-orang yang ahli syukur. Jadi
kita berlatih untuk terima kasih kepada orang sesama yang terlihat ini, kemudian diharapkan dengan pandai mengucapkan atau sering mengucapkan terima kasih, kita nantinya akan mencapai level menjadi abdan syukur, orang yang ahli bersyukur kepada Allah atau pencipta kita. Jadi, nah di level terima kasih ada sendiri. Jadi di pelatihan itu memang bagaimana kita nanti akan diajarkan level-level bagaimana kita berterima kasih. Ya, jadi ada satu simulasi. Jadi nanti para peserta itu dibuatkan satu borang, di mana di situ akan kita diajak untuk mencari pemberian yang sudah kita dapatkan selama ini. Itu mana yang dianggap paling rendah dan mana yang paling tinggi. Nah, ternyata ada beberapa kita yang kadang-kadang salah melihat dan salah menafsirkan, salah memahami tentang tingkatan pemberian kita. Seringkali kita melihat misalkan ada kita dikasih gorengan, makanan gorengan itu harganya memang cuma 2.000 atau 1.000, tetapi lihatlah bahwa gorengan itu jangan dinilai harganya, tetapi lihatlah siapa yang memberi dan momennya pada saat memberi. Nah, dari situ nanti kita diajarkan di simulasi pelatihan itu, nanti kita melihat bahwa segala apa yang sudah kita dapatkan itu sebenarnya tidak ada yang remeh, tidak ada yang kecil, tidak ada yang murah. Semuanya itu adalah levelnya tinggi dan patut kita terima kasihnya dengan setinggi-tingginya, meskipun itu hanya gorengan. Seperti itu. Saya sedikit membaca dari review pelatihan yang Gus Naim buat tentang terima kasih itu, ada yang membuat saya itu tertarik. Biasanya itu yang berterima kasih itu yang diberi, Gus. Saya melihat di situ tuh ternyata bahwa yang berterima kasih itu kita yang memberi gitu. Itu maksudnya gimana? Saya sedikit. Ya, di ini ada banyak orang, hampir semua para peserta yang selama ini mengikuti pelatihan ini, itu pemahaman kita sebelum mendapatkan atau mengikuti pelatihan ini bahwa yang berterima kasih itu adalah orang yang diberi atau penerima. Sejatinya bahwa yang terima kasih itu tidak hanya yang diberi, tetapi justru orang yang memberi itu yang kenapa seperti itu? Berterima kasih. Kenapa? Yang pertama adalah satu, ketika kita memberi ada yang menerima, itu sudah harusnya kita terima kasih. Bagaimana jika yang kita beri itu kemudian menolak atau tidak mau? Nah, tentu kita sakit hati atau kita kecewa. Nah, ketika kita memberi kemudian ada yang menerima, tentu kita senang, kita bahagia. Nah, disitulah kita terima kasih. Yang kedua, memberi itu jangan diartikan sebagai giving, tetapi memberi itu adalah saving. Artinya ketika kita memberi itu adalah sejatinya kita menabung nanti untuk di akhirat. Nah, ketika kita menabung, ada yang menerima, ada yang menyimpan, ada yang terus kemudian mendoakan agar pemberian kita itu nanti sampai berujung pada pemberian di akhirat. Nah, itulah kita di situ bersyukur, terima kasih kepada orang yang kita beri. Yang ketiga adalah kenapa kita memberi kok berterima kasih? Karena kita diberikan jalan, ketika diberikan wadah untuk berbuat baik, untuk beramal soleh melalui orang itu. Nah, itu alasan kenapa kita harus berterima kasih. Nah, ini nanti akan banyak kita ulas di pelatihan itu. Rahasia ini, rahasia. Jadi orang yang menerima pemberian kita itu sebuah perantara. Kita bersyukur bahwa ada yang mau kita titipi gitu, lewatan sebagai lewatan. Nah, luar biasa, terima kasih. Selanjutnya, seberapa besar Gus manfaat dan tujuan kita mengucapkan terima kasih? Yang pertama adalah manfaat kita berterima kasih adalah ternyata terima kasih itu memberikan pencerahan kepada orang. Ternyata ketika kita memberikan terima kasih itu manfaatnya adalah nanti itu orang akan tersadar. Oh, harusnya kita berterima kasih ya. Contohnya kemarin saya memberikan pelatihan. Nah, pelatihan ini memang saya adakan gratis untuk beberapa orang. Nah, ketika menjelang akhir selesai, saya mengucapkan ke peserta itu, kemudian saya salami terima kasih karena sudah mengikuti. Dia tersadar kemudian, kok
Gus Naim yang terima kasih, harusnya saya. Nah, seperti itu. Ternyata dampak atau manfaat terima kasih itu luar biasa. Yang kedua, terima kasih itu ternyata manfaatnya adalah, dampaknya itu adalah mengalirkan energi positif kepada orang. Ada banyak di situ, seperti menghilangkan emosi, menghilangkan kecemburuan, kebencian, menjadikan orang lebih bermurah hati, menjadikan orang semakin pede. Ternyata juga terima kasih itu membuat fisik kita semakin sehat, semakin kuat, karena energi positif itu nanti menjadikan kita itu pikiran ini selalu bergembira, selalu senang, banyak syukur dan seterusnya. Tentang energi positif ya Gus, saya itu pernah memberi barang, kan di Al-Quran itu ada berikanlah barang yang kamu cintai gitu. Ternyata yang saya cintai, yang saya suka, saya berikan itu tidak dihargai Gus. Ya kemudian saya ya namanya perasaan ya marah ya mangkel, tak senengi, kasihkan kok malah nggak dihargai, itu bagaimana Gus? Malah kita mengharapkan ucapan terima kasih. Ada beberapa pengalaman memang kita juga seperti itu. Seringkali kadang kita mungkin memberi sesuatu tetapi oleh orang lain itu dirasa tidak manfaat. Biasa saja. Nah, atau dianggap sepele sehingga mereka tidak mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah satu tantangan bagi kita, di mana ketika kita memberi itu memang respon dari orang lain atau tanggapan dari orang lain memang tidak sama. Kadang-kadang apa yang sudah kita berikan itu dinilai tidak begitu manfaat atau tidak berharga, maka mereka kemudian menganggapnya itu sepele dan ya meremehkan, bahkan tidak mau berterima kasih. Nah, bagi kita yang memberi seperti itu, dia mengucapkan terima kasih atau tidak masalah. Nah, karena apa? Ketika kita memberi itu tidak sama sekali mengharapkan terima kasih dari orang lain atau orang yang kita beri. Ketika kita memberi itu urusannya adalah kepada Allah. Maka ketika ada seperti itu ya biasa saja. Enggak usah kita kemudian terus sakit hati, kecewa. Ya udah, kita memberi bukan karena alasan ingin ucapan terima kasih, tetapi kita memberi itu adalah memang niatnya ikhlas lillahi ta'ala atau memang Saya ingin berbagi Gus tentang terima kasih ini. Saya itu pernah punya keinginan yang sangat-sangat, seperti misal saya pernah ingin beli sepatu yang harganya itu lumayan 500.000. Nah, ketika keinginan saya itu sudah terpenuhi, terbeli sepatu itu sudah ternyata hampa. Berbeda dengan ketika saya mampu memberikan sajadah kepada salah satu santri yang kemudian dia itu menerima dengan wajah yang berbunga-bunga, dengan raut yang sangat bahagia. Itu hati saya itu juga ikut bahagia. Jadi saya setelah penjelasan yang Gus Naim sampaikan bahwa terima kasih itu luar biasa ya, berarti itu memang mengalirkan energi positif yang bisa membahagiakan juga. Meskipun dia yang menerima, saya yang memberi, saya bukan kehilangan ya Gus ya, itu tapi saving, saya sudah bisa merasakan bahwa energi positif itu mengalir ke saya juga. Kemudian karena ini juga adakan Hari Ayah Gus tanggal 12 November, bagaimana untuk menumbuhkan terima kasih anak kepada ayah atau ayah kepada anak? Apakah perlu ayah berterima kasih kepada anak? Nah, ini penting ya untuk parenting, untuk pengasuhan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu akan berterima kasih kepada kita itu karena dia melihat apa yang selama ini dilihat, didengar di keluarga itu. Saya sebagai seorang ayah, orang tua, saya terbiasa membiasakan mengucapkan terima kasih pada anak-anak saya. Misalkan saya sedang di kamar mandi, kebetulan lupa tidak bawa handuk. Nah, kemudian minta anak saya untuk mengantar, membawakan anduk. Nah, saya kemudian seketika itu juga saya terima kasih ya, kepada anak saya. Nah, ini harus dibiasakan seperti itu sehingga anak itu kemudian nanti melihat dan oh ini toh terima kasih itu, sehingga nanti dia akan terbiasa mengucapkan itu kepada orang tuanya.
Karena apa? Selama ini anak kurang berterima kasih atau merasa diberi, karena memang selama ini keteladanan kita kurang. Nah, diharapkan anak ini akan terbiasa terima kasih itu terbiasa dari selama ini yang sudah diterapkan, diteladankan oleh orang tua. Maka orang tua sangat penting untuk mengucapkan terima kasih itu kepada anak-anaknya. Nah, ini ayo nanti kita biasakan bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita. Kadang memang ada rasa gengsi. Status kita, kemudian posisi kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kok mengucapkan terima kasih kepada anak. Kadang-kadang ada gengsi. Nah, ini harus kita hilangkan. Ayo kita membiasakan bahwa terima kasih itu tidak mengurangi derajat, tidak mengurangi gengsi, tidak mengurangi wibawa, tidak mengurangi status, tapi justru itu lebih baik. Saya membaca juga dari yang telah Gus Naim sampaikan beberapa waktu lalu bahwa dimarahin itu harus berterima kasih. Berkaitan dengan parenting, ayah dan anak yang harus berterima kasih. Ketika misalnya anak harus dimarahin oleh ayah, kenapa kok harus berterima kasih? Wong dimarahin kok berterima kasih. Tidak hanya dimarahin, ya, tidak hanya anak dimarahin orang tua kemudian anak harus berterima kasih kepada orang tua atau sebaliknya. Enggak. Jadi di pelatihan ini akan kita pelajari bahwa sesuatu yang harus kita ucapkan terima kasih itu tidak sesuatu yang harus yang senang-senang saja, yang enak-enak saja, yang bahagia. Misalkan saya memberi uang atau saya dikasih uang, tentu saya terima kasih. Saya dikasih sepeda motor misalnya, saya terima kasih. Saya dikasih makanan, saya terima kasih. Bukan hanya itu saja, tetapi di pelatihan ini kita akan diajarkan bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Misalkan kita dihukum oleh bos kita, oleh orang tua kita, oleh guru kita, atau kita mungkin dimarahi, atau diolok-olok, disindir, atau mungkin kita satu saat dilukai hatinya, atau ditempeleng misalkan. Kita di situ tetap kita harus berterima kasih. Nah, kenapa berterima kasih? Karena di sana ada nilai-nilai, ada kasih sayang, ada perhatian, ada kepedulian, ada agar kita sadar, agar kita kembali kepada jalan yang benar, berarti itu menunjukkan bahwa selama ini kita masih diperhatikan dan seterusnya. Nah, ini memang sulit karena ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah menahan amarah, yang kedua adalah memaafkan yang salah, dan yang ketiga ini memperbaiki atau membaiki atau memberikan perlakuan baik kepada orang yang selama ini berbuat jelek, berbuat sakit kepada kita. Nah, ini ada 3 tingkatan. Nah, ini akan kita perdalam di pelatihan terima kasih itu. Sehingga pada saat setelah pelatihan nanti kita akan mendapatkan pencerahan yang sangat. Jadi tidak ada hidup di dunia ini yang tidak bisa kita syukuri. Semuanya kita syukuri. Tidak punya apa-apa kita syukuri. Bahkan pada saat misalkan sakit gigi, kita masih tetap bisa terima kasih. Kenapa? Mata kita masih sehat. Paru-paru kita masih sehat, jantung kita masih sehat, dan seterusnya. Ini nanti akan kita banyak pelajari di situ. Bahwa terima kasih itu adalah tidak hanya pada saat kita menemukan atau pada saat mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan. Tetapi pada saat sesuatu itu menyakitkan atau sesuatu yang tidak enak, kita tetap bisa bersyukur atau berterima kasih. Tidak ada waktu untuk mengeluh ya Gus. Semuanya berterima kasih, semuanya pasti ada yang manfaat yang kita rasa. Jadi memang saya pengalaman pribadi, saya satu waktu perjalanan ada di perjalanan saya pada saat berkeliling ke beberapa tempat, nah, beberapa wali santri atau beberapa kolega. Nah, ada satu orang yang menurut saya itu harusnya dia menyambut saya dengan baik. Dia harusnya itu berterima kasih atas kedatangan saya karena orang itu menurut saya ya banyak saya beri atau saya merasa bahwa kepada orang itu saya telah banyak memberikan atau melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan. Tetapi satu saat pada saat itu saya tidak mendapatkan balasan yang sewajarnya atau sepadan begitu. Kemudian saya, kenapa kok begini? Tetapi setelah itu kemudian sadar, oh alhamdulillah ya Allah. Ketika saya mendapatkan orang seperti ini, ternyata saya diberikan oleh Engkau satu pelajaran, satu materi ujian yang saya selama ini nggak tahu.
bahwa itu adalah memang otomatisasi dari Allah untuk menaikkan grade saya, derajat saya, bahwa kamu tidak selamanya mendapatkan perhatian atau perlakuan yang baik. Nah, ketika kamu mendapatkan sesuatu yang buruk ini, kamu bagaimana? Mengeluh, muring-muring, marah, atau tidak terima? Nah, dari situ kemudian alhamdulillah ya Allah, engkau kasih pelajaran ujian seperti ini. Ada orang yang selama ini sebenarnya berhutang baik, berhutang budi pada saya, ternyata membalasnya seperti ini. Oh ya, saya kemudian tidak jadi mengeluh, tetapi saya bersyukur kepada Allah karena apa? Saya mendapatkan satu materi ujian, saya mendapatkan pelajaran yang seperti ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya minta ke Gus Naim untuk memberikan pesan kepada seluruh pemirsa atau hal penting apa sih tentang terima kasih ini yang wajib diketahui banyak orang. Monggo Gus. Ya. Bahwa terima kasih ini penting karena selama ini bahwa terima kasih itu tidak sebagaimana yang kita pahami, tidak sebagaimana yang selama ini ada di pikiran kita. Selama ini kita menganggap bahwa terima kasih adalah satu ucapan yang terdiri dari dua kata atau hanya ucapan terima kasih, tetapi ada nilai-nilai, ada hakikat, ada filosofi yang besar, adalah filosofi yang dalam dari ucapan terima kasih ini. Nah, ini nanti akan kita banyak ulas pada pelatihan, insya Allah. Yang jelas dari pelatihan ini yang pertama adalah kita nanti akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan kesadaran yang tinggi. Terus kemudian ada satu perencanaan atau niat untuk bagaimana berubah menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah setelah ini, setelah mendapatkan pelatihan ini, sesuatu yang sebenarnya tidak baik, sesuatu yang biasanya kita alami hal-hal yang biasa-biasa saja, nanti insya Allah akan ada nilai-nilai yang luar biasa, khususnya di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita. Sebelum saya mengakhiri sesi ini Gus, menurut Gus Naim, apakah ada orang yang sangat perlu kita ucapkan terima kasih itu? Ya, jadi di dalam Al-Quran itu kan ada di surat Luqman itu ada perintah aniskurli, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, wali daika, dan kepada orang tua kita. Itu yang paling pertama adalah kepada siapa kita terima kasih adalah kepada orang tua yang jelas, dan kemudian kerabat famili, dan yang kedua adalah kepada tetangga kita. Nah, yang ketiga adalah kepada teman sahabat kita. Yang keempat adalah kepada guru kita. Dan yang paling utama dan tidak boleh dilupakan adalah berterima kasih kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliaulah yang menjadikan rujukan hidup kita, menjadikan teladan kita. Kita yang Muslim, kita Islam itu karena beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Gus Naim, kita sudah di penghujung acara pose pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kita semua, yang telah memberikan kita wawasan bahwa terima kasih itu ada rahasia bombastis di dalamnya. Tidak hanya sekedar ucapan yang terima kasih, tidak hanya ucapan yang sepele seperti itu. Ternyata ada rahasia yang luar biasa pada ucapan terima kasih itu. Mohon maaf Gus atas kesalahan ucap saya. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, pemirsa SPMA TV, pemirsa Pose dimanapun berada. Terima kasih. Saya bersama Gus Naim mengakhiri sesi pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.